Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teza Suspela. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Dapodik dan EMIS. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Dapodik. Sistem aplikasi Dapodik adalah aplikasi penjaring data pokok pendidikan pada kelompok jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Entitas data pokok tersebut meliputi sekolah termasuk sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, dan proses pembelajaran di dalam rombongan belajar. Sekolah harus menggunakan aplikasi Dapodik karena berdasarkan Instruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 serta Surat Edaran Menteri mengenai aplikasi pendataan di lingkungan Kemendikbud dinyatakan bahwa aplikasi Dapodik merupakan aplikasi resmi yang digunakan untuk menjaring data pokok pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, pengertian EMIS. EMIS adalah singkatan dari Education Management Information System, sedangkan PENDIS adalah singkatan dari Pendidikan Islam. EMIS PENDIS merupakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Agama untuk memudahkan input data sekolah, pondok pesantren, dan pendidikan tinggi Islam. Tujuan EMIS ini agar sekolah atau madrasah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadi lebih mudah di dalam melaporkan perkembangan sekolahnya. Selama ini, sistem yang lama cukup merepotkan, khususnya untuk mengetahui perkembangan terakhir dan data terkini yang di madrasah-madrasah di seluruh Indonesia. Baiklah, selanjutnya fungsi dari Dapodik, yaitu yang pertama, sumber informasi alokasi bantuan operasional sekolah berdasarkan jumlah siswa. Yang kedua, sumber informasi alokasi penerima tunjangan guru bagi yang berhak dan memenuhi syarat. Yang ketiga, sumber informasi pengalokasian bantuan sarana dan prasarana belajar mengajar. Yang keempat, tempat pengajuan dan perbaikan data kelembagaan sekolah. Yang kelima, tempat pengajuan dan verval atau verifikasi validasi data NUPTK, NISN, dan MPSN. Yang keenam, sumber informasi pemetaan dan pemerataan guru. Yang ketujuh, fasilitas monitoring dan evaluasi kebijakan serta program Kemendikbud. Yang kedelapan, sebagai sistem data pendidikan yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, bentuk nyata dari upaya mengurangi penyimpanan, pelanggaran, serta kecurangan pengajuan sarana dan prasarana, BOS, dan tunjangan guru. Selanjutnya, fungsi dari EMIS. EMIS yang digunakan dalam lingkungan Kementerian Agama berisi informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan bidang pendidikan. Sistem ini merekam tentang jumlah lembaga, pendidik dan tenaga kependidikan, fasilitas yang dimiliki, dan lain-lainnya. Kehadiran sistem EMIS ini diharapkan data-data yang masuk dapat lebih akurat dan terus-menerus dapat diperbaharui sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sistem EMIS akan mengatur dan mengelola sesuai dengan kebutuhan lembaga pendidikan. Contoh secara umum, penyediaan data tentang jumlah kapasitas sekolah dari mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri. Kemudian data yang termuat dalam Dapodik yaitu yang pertama, tabel sarana dan prasarana yang terdiri dari tanah dan bangunan, ruangan, serta alat angkutan dan buku. Yang kedua, tabel peserta didik yang terdiri dari nomor kartu keluarga dan peserta didik tidak lulus. Yang ketiga, tabel guru dan tenaga kependidikan yang terdiri dari nomor kartu keluarga dan nomor unik kepala sekolah. Selanjutnya, data yang termuat dalam EMIS. Yang pertama, data rangkap. Yang kedua, data statistik. Yang ketiga, data progres. Yang keempat, cari data. Dan yang kelima, unduhan.
Selanjutnya, perbedaan Dapodik dan EMIS. Dapodik adalah aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah dapat melaporkan data pokok pendidikannya langsung ke kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak maupun waktu. Sedangkan EMIS merupakan suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, di mana saat ini tengah melakukan revitalisasi dan pengembangan untuk menghadirkan sistem yang lebih baik dan lebih handal. Itulah video tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan tentunya akan bermanfaat bagi diri saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.